Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ustazah semua? Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, askia di hati. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, dambaan orang tua, harapan agama dan bangsa yang insyaallah penegak panji-panji Islam di masa yang akan datang, yang sangat ustazah sayangi. Pada pagi hari yang cerah ini, kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan inayah dari Allah, kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali, dapat bertatap muka kembali untuk mengikuti acara pesantren Ramadan yang alhamdulillah tanpa terasa hari ini adalah hari yang ke-9. Nah, dengan materi yang sudah antum terima, mudah-mudahan dapat antum pahami dan antum amalkan. Baiklah anak ustazah, hari ini kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu adab bergaul dengan sesama. Adab bergaul dengan sesama. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia, yang anak ustaz ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita tetap butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nabi Adam saja yang hidupnya di surga sudah serba ada. Nabi Adam hanya tinggal ambil, tinggal makan, tinggal petik buah, tinggal minta kepada Allah. Masih tidak bisa hidup sendiri. Dia tetap butuh teman. Yang diberi Allah Siti Hawa. Apalagi kita manusia yang hidup di dunia ini, malah semakin kaya kita, semakin butuh dengan orang lain. Uang kita banyak, bisakah kita bikin mobil sendiri? Bisa kita bikin pesawat sendiri? Tidak. Kita makan saja butuh petani. Jadi kita sangat berterima kasih kepada para petani. Dengan adanya petani, kita bisa makan hidup, kita bisa makan 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak ustazah, penjual butuh pembeli, pembeli butuh penjual. Guru butuh murid, murid juga butuh guru. Baiklah anak-anak ustazah, agar dalam hidup ini kita bisa hidup dengan tenang, dengan aman, damai dan sejahtera, makanya kita harus memperhatikan adab-adab dalam bergaul. Biar orang bisa menghargai kita, kita harus menghargai orang terlebih dahulu. Kalau kita mau dihormati orang, kita menghormati orang terlebih dahulu. Kita mau disayangi, kita harus menyayangi terlebih dahulu. Untuk itu anak-anak ustazah, kita kembali ke materi adab bergaul dengan sesama. Dalam hal ini, ustazah membagi kepada 3 bagian. Yang pertama, adab bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua dari kita perlu kita hargai, perlu kita hormati. Di dalam bergaul dengan orang lebih tua, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dalam segi berbahasa. Anak-anak ustazah, berbahasa dengan orang lebih tua dari kita, kita harus menggunakan bahasa yang sopan.
volume kita berbicara dengan orang lebih tua itu harus lebih rendah dari orang tua. Ya, kalau dalam bahasa Minangnya, dalam pelajaran BAM antum, kita berbahasa dengan orang tua itu adalah memakai bahasa kato mandaki. Nah, di kata bahasa yang sopan. Ketika kita bertanya, ketika menjawab, ya dengan sopan kita pakai kata sapaan. Ya, sebagai contoh, ketika antum menanyakan seseorang, nah kita kasih contoh ya, kebiasaan ustazah ini kalau pergi ke kantor menanyakan ustazah, nah kadang menanyakan mana meja Zaneti, nah kepada siapa namanya. Jadi ketika bertanya, nah tanya di mana meja Zaneti Zah, Ustadz, di mana meja Zaneti Ustadz. Nah demikian juga ketika anak ustazah di rumah, nah dipanggil sama orang tuanya, ya Ahmad, yap, ya bukan gitu nak. Ketika dipanggil Ahmad, ya Umi, nah begitu bahasa yang dipakai dengan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian itu yang pertama dalam berbahasa. Yang kedua dalam bersikap dengan orang lebih tua dari kita, kita harus bersikap yang sopan. Nah sebagai contoh, ketika kita sedang duduk di suatu majelis, nah, datang orang lebih tua dari kita. Mungkin dia ustadz atau ustazah, atau ayah dan ibu kita, atau orang lain yang lebih tua dari kita. Nah, kita persilakan. Ya, silakan Pak. Ya, silakan dia duduk depan dari kita. Nah, kita bergeser, silakan ustadz. Nah, kecuali kalau duduknya ketika sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, siapa yang datang lebih dahulu, maka dialah yang duduk di saf yang pertama. Nah, kemudian ketika berjalan, nah, dekat orang lebih tua dari kita, berjalan itu nak sopan. Kapan perlu kita menunduk? Permisi Pak, permisi ustazah. Nah, terkadang kita tergesa-gesa, berjalan dengan cepat, tersenggol sama kita. Nah, ketika tersenggol, gimana sikap kita? Minta maaf. Maaf Pak, maaf Ustadz. Nah, jadi bukan kita berlalu aja nak. Nah, kemudian lagi sikap ketika makan. Nah, ketika kita makan, kita juga mendahulukan orang yang lebih tua dari kita. Nah, ketika antum berbuka di rumah, antum silahkan ayah lebih dulu, ya, ibu, kakak, abang, baru kita. Nah, kalau ketika mau berbuka, takut nanti tuh anak udah lapar pula, anak juga mau berbuka, kapan anak makan lagi. Nah, kita siapin ini untuk ayah, ini untuk ibu, untuk abang, untuk kakak, nah, untuk kita. Itu ada ketika makan. Kalau makannya makan bersama, ambil dulu yang dekat dengan kita. Kalau jauh, minta tolong diambilkan. Oke, anak-anak ustazah. Yang kedua ya, berbahasa, bersikap. Nah, yang ketiga, kita harus membiasakan kata-kata maaf dan terima kasih. Nah, itu sebagai ciri khas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Ya, sering kalau kita bersalah, sering selalu biasakan maaf ya, maaf Zah. Kemudian terima kasih, sekecil apapun yang diberi kita tetap berterima kasih. Nah, tanda syukur kita kepada Allah dan tanda terima kasih kita kepada orang yang sudah memberi. Baiklah anak ustazah yang soleh dan soleha peserta pesantren Ramadan, itu tadi adab bergaul dengan orang lebih tua dari kita. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, cuman mengingat waktu. Nah, nanti antum tambah sendiri. Kita masuk yang kedua, adab bergaul dengan teman sebaya yang sama besar dengan kita. Nah, dengan sama besar, kita juga perlu memperhatikan beberapa adab dalam bergaul.
Yang pertama, kembali kita dalam berbahasa. Berbahasa dengan teman sebaya, itu kita memakai kato mandata. Artinya, boleh agak santai sedikit, boleh bercanda, namun tetap memperhatikan kata-kata yang sopan. Jangan asal bercanda aja. Jangan sampai canda membawa petaka. Kadang antum kan pertama awalnya bercanda, nggak taunya canda antum memancing emosi teman, membuat hati teman tersakiti. Akhirnya ujung-ujung candanya adalah bertengkar, berkelahi. Nah, jangan sampai. Bercanda itu niat kita untuk menghibur teman. Ya, tetap memakai bahasa yang sopan, tetap memakai bahasa yang tidak menyakiti teman. Itu dalam berbahasa. Kemudian dengan teman sebaya, kita juga harus membiasakan ta'awun, saling tolong menolong. Nah, jadi ketika kita lihat teman butuh bantuan, tidak perlu kita tunggu dulu dia minta bantuan. Kita lihat, kita bantu langsung. Ada kalanya teman lupa bawa uang jajan, ya kita bagi makanan kita dengan dia. Nah, ketika nampak teman sakit, kita tanya kenapa dia lesu, kenapa letih. Nah, karena dalam Islam kita dengan teman itu suatu ukhuwah itu adalah ibarat satu tubuh. Jika yang satunya sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Nah, oke. Kemudian dengan teman sebaya, kita harus membiasakan sikap minta maaf dan memberi maaf. Nah, itu kembalikan tadi, ketika teman terlanjur bercanda yang atau terlanjur dia menyakiti kita. Nah, kita sebagai orang yang bersalah, kita cepat minta maaf. Nah, dan sebaliknya, sebagai orang yang terzalimi, yang tersakiti, kita memberi maaf. Karena minta maaf dan memberi maaf itu adalah sifatnya seorang muslim. Nah, ya, jadi jangan segan nak minta maaf. Kadang antum, anak nak ada salah dosa. Kita nak perlu kaji salah atau benar. Yang penting kita minta maaf. Demikian juga jangan nanti anak maafkan besok dia ulangnya lagi tidak boleh ya. Nah, minta maaf dan memberi maaf sifat seorang muslim, sifat orang yang mulia. Ya, ini dijelaskan Allah dalam salah satu surat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134. Memaafkan seseorang itu merupakan sifat orang yang bertakwa, dan dijanjikan Allah nanti adalah surga sebagai balasannya. Mau kan antum masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga, biasakan memberi maaf. Ya, karena memberi maaf itu lebih mulia dari minta maaf. Minta maaf satu kewajiban, memberi maaf lebih mulia dari minta maaf. Karena sudah saling bermaafkan itulah yang paling mulia. Oke. Itu tadi ya, dalam berbahasa, saling tolong menolong, membiasakan minta maaf dan memberi maaf. Nah, itu dalam dengan teman sebaya. Kemudian yang sangat penting sekali itu anak ustazah. Ini khusus untuk anak ustazah yang banat. Ya, antara banat dengan aulad harus menjaga hijab. Anak ustazah tahu nak hijab itu apa? Nah, hijab itu menjaga batas-batasan. Nah, dalam hal hijab ini kita ada uswah, ya, mengambil uswah dari sebuah kisah pada masa Nabi Musa. Ya, antum pernah dengar ceritanya ya. Ketika Nabi Musa keluar dari Mesir, dia menuju negeri Madian. Dalam perjalanan, Nabi Musa menemukan ada sekelompok orang laki-laki untuk mengambil air. Nah, di tempat yang terpisah ada 2 orang anak gadis. Nah, yang menyendiri dia, karena dia menunggu laki-laki ini selesai dulu baru anak gadis ini ngambil air. Nah, begitu hijabnya, batas-batasnya beda kan dengan zaman sekarang. Nah, zaman sekarang
Di mana banyak laki-laki, ke sana pula banyak perempuan bergabung. Oke, anak saudara, di kita mengambil uswah kepada kisah yang tadi. Kemudian kalau dalam Islam, ya, masalah hijab, Allah mengajarkan kepada kita dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, di antaranya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nah, dalam surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada mukmin perempuan, kepada perempuan yang beriman, hendaklah dia menundukkan sebagian pandangannya, menjaga kemaluannya, dan tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Nah, ini si penggal ayat yang di atas. Nah, apa maksudnya, nak? Yang pertama, kita disuruh untuk menjaga, menundukkan sebagian pandangan mata. Artinya, ketika kita berbicara berhadapan antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh memandang. Melihat boleh, yang tidak boleh memandang. Artinya sebahagian dari pandangan itu kita tundukkan. Nah, melihat, bedakah melihat dengan memandang? Beda. Ya, memandang itu menatap. Bisa jadi kita lihat dari atas sampai ke bawah, atau kita lihat lama-lama, itu tidak boleh. Nah, sekadar melihat boleh, tapi tidak boleh apa, nak? Memandang. Nah, jadi hendaklah kita menundukkan sebahagian dari pandangan. Yang kedua, anak saudara, menjaga harga diri kita, menjaga diri kita. Seperti dua orang perempuan tadi, dua orang gadis tadi, dia menjaga diri, tidak mau dia berbaur, bercampur dengan laki-laki. Nah, kemudian tidak memperlihatkan perhiasannya. Dalam sini artinya adalah, ya, aurat. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita kecuali yang biasa tampak daripadanya. Apa-apa saja yang boleh tampak dan kepada siapa saja boleh diperlihatkan. Nah, mengenai aurat ini alhamdulillah anak usaha juga sudah pernah mendapatkan materi bahwa batasan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, menutup aurat hukumnya wajib. Nah, karena tadi dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, surat Al-Ahzab, surat An-Nisa. Demikian juga dipertegas lagi dalam hadis Rasulullah. Dalam berpakaian, syarat-syarat pakaian seorang wanita muslimah itu adalah pertama menutup aurat. Memang tertutup, nak, seluruh tubuh kita ini kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, pakainya tidak transparan. Nah, tidak tembus pandang. Sekalipun pakainya dalam, besar, tapi transparan, tidak memenuhi syarat syar'i. Yang ketiga, pakaian muslimah itu tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh. Berarti pakaiannya harus longgar. Yang keempat, pakaian wanita itu tidak menyerupai laki-laki. Yang kelima, tidak tabarruj. Nah, tidak berlebihan. Kita pakai biasa-biasa saja. Yang berlebihan itu sudah nutup aurat, sudah longgar, tapi perhiasannya banyak kali. Di sini ada bros jilbabnya, di sini juga, di sini juga. Nah, ya, itu menarik perhatian orang, nama itu, nak. Ya, namanya tabarruj. Oke. Nah, demikian anak ustazah adab bergaul dengan sesama, baik dengan yang sejenis ataupun dengan lawan jenis. Nah, tadi saya bagikan 3, anak, ya. Bergaul dengan orang lebih tua, bergaul dengan teman sebaya. Sekarang masuk bergaul dengan teman, dengan orang lebih kecil dari kita, yang kita panggil dengan adik. Bagaimana bergaul dengan adik? Nah, memakai kato manurun. Artinya bahasanya bahasa penuh kasih sayang. Nah, dengan lembut. Nah, jadi demikianlah anak-anak ustazah yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan bersama. Ustazah sebagai yang menyampaikan materi, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, khilaf dalam berbahasa. Kepada Allah Ustazah mohon ampun.
Kepada antum semua ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.